Varian regional merupakan gimmick Pokemon yang diperkenalkan sejak kemunculan game Pokemon Sun and Moon. Gimmick ini sangat menarik dan cukup disukai para penggemar karena menggunakan Pokemon lama yang mungkin sudah mulai terlupakan, tetapi dibuat atau diadaptasi lagi dalam tipe dan bentuk yang baru, sehingga dapat membuat Pokemon tersebut diingat atau digunakan kembali. Dan ini jujur baik banget untuk beberapa Pokemon yang kurang dapat perhatian dari para penggemar. Tapi di daftar kali ini, ya aku tidak hanya melihat mereka yang tidak dicintai, tapi memperhitungkan bagaimana jika beberapa dari Pokemon ini terus beradaptasi sehingga menciptakan warna baru untuk mereka. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Magikarp merupakan ikan, ya literally ikan dengan sisik keras dan katanya dalamnya cuma kopong doang. Ia terkenal karena menjadi Pokemon paling lemah dan sulit untuk dikembangkan. Sebenarnya nggak sulit kalau ada item kayak Rare Candy misalnya, tapi kalau naikin levelnya udah pasti butuh waktu ya. Meskipun sebenarnya di level 20 ia akan berevolusi menjadi Gyarados, Pokemon naga bukan naga yang sangat besar dan ganas. Ia memiliki kekuatan yang nggak usah diragukan lagi karena beneran kuat. Tapi itu tadi, permasalahannya ada pada pelatihan pra-evolusinya. Di sebuah wilayah, hiduplah Magikarp dalam tipe Ghost. Ikan yang tersisa tulang ini bukanlah ikan biasa. Ia adalah Magikarp yang kelamaan di darat dan melompat-lompat sampai seluruh sisik dan isinya terkelupas menyisakan tulang saja. Di level 20, ia akan berevolusi menjadi Gyarados dalam kombinasi tipe Ghost Dragon. Adaptasi yang kemudian menciptakan kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari Gyarados biasa. Sebenarnya hanya terlihat tulang saja ya, tapi dihidupkan dengan jiwa dari keberanian. Lapras adalah spesies Pokemon yang hampir punah, tapi untungnya pelestarian bisa dilakukan sehingga Pokemon ini tetap bisa bertahan. Ia adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Water Ice, Pokemon yang mirip dinosaurus akuatik yang menggunakan cangkang kuat dan besarnya untuk membawa orang-orang melintasi lautan. Nah, bagaimana jika Lapras di wilayah lain beradaptasi untuk menjadi transportasi daratan? Inilah Lapras dalam kombinasi tipe Ground Rock, yang kemudian menggunakan kaki atau tangannya yang tinggi dan kokoh untuk berjalan di daratan, membuat penampilannya jadi unik dan beda banget dari Lapras asli. Ada alasan kenapa ia begini. Yang pasti ini memungkinkan Lapras melewati tempat gersang dan membawa orang-orang melintasi tempat tersebut dengan cangkang dan kakinya yang kokoh. Haunter merupakan Pokemon anjing dengan bentuk yang cukup mengintimidasi. Semua ini tentu saja dipengaruhi oleh kombinasi tipe dan latar belakangnya yang memang gelap. Sebenarnya ia juga nggak yang seram-seram amat sih, soalnya ada imutnya gitu. Di level 24, Pokemon ini bisa berevolusi menjadi Houndoom, Pokemon dengan kombinasi tipe Dark Fire. Salah satu Pokemon pemberi penderitaan kalau menurutku. Gak mungkin berani melihara Pokemon ini. Bahkan dari tampilannya aja udah kejam banget gitu. Di sebuah tempat, hiduplah Houndour dalam kombinasi tipe Ice Dark, menggantikan tipe Fire menjadi Ice menyesuaikan habitat yang ia tinggali. Malah ini makin mistis dengan warna biru esnya. Di level 24, ia akan berevolusi menjadi Houndoom dengan kombinasi tipe Ice Dark juga, yang kini mengganti beberapa bagian penting di tubuhnya menjadi es beku yang sungguh menarik ya kan. Penpy adalah Pokemon anak gajah yang sangat lucu seperti boneka. Warnanya biru tapi tipenya ground, sehingga sangat unik seolah ia bertipe lain. Yang pasti Pokemon ini adalah salah satu Pokemon yang bisa menjadi kuat. Di level 25, Penpy dapat berevolusi menjadi Donphan, yang juga bertipe ground. Pokemon besar yang merupakan gajah tapi dengan belalai melingkari bagian tubuhnya. Di sebuah tempat, hiduplah Penpy dalam tipe Water. Yang ini malah berwarna merah dan juga putih yang sangat imut. Kesan airnya nggak berasa banget, tapi memang Pokemon ini suka air dan mengapung seperti pelampung. Saat mencapai level 25, ia akan berevolusi menjadi Donphan dalam kombinasi tipe Water Steel. Nah, bisa dilihat jika ia dominan ke logam daripada ke air, karena memang Pokemon ini nggak bisa berenang seperti sebelumnya, tapi menyimpan air yang bisa ia semburkan di belalainya. Tubuhnya juga sangat keras dan berat. Pokemon burung awalan untuk generasi kedua, si Hoothoot burung hantu yang bentuknya bulat seperti bola, punya mata besar dan kakinya kayak satu, padahal kalau dibuka jadi dua. Di level 20, ia akan berevolusi menjadi Noctowl. Keduanya sama-sama bertipe normal flying. Dan Noctowl sebenarnya sederhana dan gak yang berwarna banget. Di sebuah tempat,
hiduplah Hoothoot dalam kombinasi tipe Dark Ghost, Pokemon burung hantu yang melambangkan burung hantu yang beraktivitas di malam yang gelap, dengan bulan sabit yang menghiasi keningnya. Di level 20, Pokemon ini akan berevolusi menjadi Noctowl dalam kombinasi tipe Dark Ghost juga. Sungguh mempesona dengan sayap lebar dan ekor panjang dengan gradasi seperti malam penuh bintang. Pokemon jamur dari generasi ketiga. Shroomish adalah spesies unik dari Pokemon kecil menjadi cukup besar. Di level 23, Pokemon ini dapat berevolusi menjadi Breloom yang menambahkan tipe Fighting sebagai tipe gandanya. Cukup keren dan kuat. Di sebuah wilayah, hiduplah Shroomish dalam tipe Fairy, Pokemon yang sebenarnya didasarkan pada jamur berwarna merah muda, tapi sekarang terlihat seperti payung kecil yang tersenyum manis. Di level 23, ia akan berevolusi menjadi Breloom dalam kombinasi tipe Fairy Psychic. Tentu sangat mirip Breloom, tetapi menggunakan ekornya menjadi payung yang melindungi tubuhnya yang anggun. Pokemon kucing ikonik ini merupakan Pokemon dengan varian regional terbanyak, ya meskipun cuma 2, tapi itu tidak biasa karena yang lainnya cuma punya 1. Jadi sepertinya memberikan lebih banyak varian lagi nggak ada salahnya ya kan. Di sebuah wilayah, hiduplah Meowth dalam tipe Psychic, Pokemon kucing seperti penyihir yang tua dan lesu, berwarna ungu pudar dengan koin aneh di keningnya yang dilengkapi dengan telinga panjang dan runcingnya. Berbicara tentang Milotic, ia adalah Pokemon tercantik yang pernah ada. Ini merupakan glow up yang membalaskan cemooh orang-orang yang selalu menganggapnya buruk rupa sebelum berevolusi. Dan sekarang terlihatlah ikan besar dan panjang yang berenang dengan warna memukau. Atau ini ular gitu. Tetapi di sebuah wilayah, Phoebus yang terlatih dapat berevolusi menjadi Milotic dalam kombinasi tipe Fairy Dragon, gabungan dari makhluk mitos yang kemudian membentuk kekuatan besar untuk Pokemon ini. Dengan warna yang lembut seolah tak berbahaya, tetapi nyatanya kekuatannya bisa membuat Anda menyetor nyawa. Intinya kecantikan dan kekuatan digabungkan menjadi satu dalam Milotic varian ini. Masih berkaitan dengan Meowth, jika yang tadi tidak memiliki evolusi, yang kali ini akan mendapatkan evolusi untuk varian regionalnya. Meowth memang paling mudah sebenarnya untuk berbeda-beda varian. Kucing punya bentuk dan spesies yang bervariasi di dunia ini. Dan Meowth ini punya tipe ground, terinspirasi dari zaman Mesir kuno yang kemudian membentuk Pokemon kucing seperti patung yang melambangkan mumifikasi. Di level 28, ia akan berevolusi menjadi Persian, Pokemon yang memiliki kombinasi tipe ground psychic, terlihat besar, kuat, dan ganas, dengan bentuk dan warna yang top markotop. Dan terakhir, si Horsey yang merupakan kuda laut. Hewan ini bisa dibilang memiliki beragam warna yang bisa saja diadaptasi oleh Game Freak untuk membuat varian regional baru untuknya. Lagi pula Horsey sudah cukup lama berada di dunia Pokemon. Di level 32, Pokemon ini dapat berevolusi menjadi Sidra, juga punya tipe Water. Di sebuah wilayah, hiduplah Horsey dalam kombinasi tipe Water Fairy, Pokemon kuda laut berwarna kuning yang terlihat sangat imut dan bagus banget. Di level 32, ia akan berevolusi menjadi Sidra dengan kombinasi tipe yang sama yaitu Water Fairy, yang kemudian berwarna agak lebih tua dari sebelumnya, dengan tekstur yang menurutku cukup bagus, ya meskipun simpel tapi unik aja gitu kan. Dan mungkin itulah beberapa varian regional yang aku inginkan. Kapan-kapan kita bahas yang lainnya ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.